Selamat pagi Bapak, saya Misyarah Ma'alil dari Universitas Muhammadiyah Hasanuddin semester 2. Izin wawancara Bapak yang mengenai inflasi harga beras. Sebagai produsen beras, apakah Bapak sudah banyak melalui situasi kenaikan harga beras di pasar? Hampir kenaikan itu terjadi setiap tahun. Di saat pasca panen itu biasanya ada kenaikan, baik musim hujan ataupun musim gaduh. Yang lebih sakral lagi ketika pasca panen musim gaduh, kisaran antara bulan 8 sampai bulan 1 lah, menjelang panen raya. Saat momen-momen apa saja Pak biasanya harga beras melonjak tinggi? Momen ketika ada perubahan cuaca terutama sih, kayak tahun kemarin itu dengan adanya El Nino, pasokan ke pasar atau ke konsumen itu sedikit sehingga lonjakan itu tambah tinggi. Jadi faktor alam yang utama ya. Selain itu juga mungkin ada faktor tunda jual bagi produsen-produsen. Bagaimana minat daya beli masyarakat terhadap beras ketika harga beras naik? Apakah tetap seperti biasa, tidak ada penurunan daya beli, ataukah berkurang minat daya beli masyarakat terhadap beras mengingat beras adalah sebagai bahan makanan? Kalau menurut analisa saya, ketika harga beras itu naik, justru permintaan konsumen bertambah. Apalagi kalau sudah angkanya di atas harga HET ya. Jadi ada sistem kayak buying panik, atau ada sistem kayak kepanikan konsumen terhadap kenaikan harga, karena ketika konsumen itu memiliki uang, dia tidak puas dengan membeli untuk konsumsi 1 bulan karena dikhawatirkan untuk bulan berikutnya itu akan naik. Jadi otomatis mereka panik buying ya, atau panik untuk membeli. Kalau lagi harga stabil atau turun, justru masyarakat itu cenderung turun untuk mengkonsumsinya. Mungkin karena di saat turun itu harganya lagi stabil, kedua di setiap daerah kan panen, jadi mereka sudah memiliki stok di masing-masing rumah tangga mereka. Apakah dengan naiknya harga beras ini mempengaruhi jumlah produksi beras di pabrik Bapak? Kalau produksi sih tidak terpengaruh dengan naik atau turunnya harga. Justru ya kita punya manajemen sendiri, bagaimana menyiasati ketika harga turun, bagaimana menyiasati ketika harga naik. Jadi ketika harga naik, ya kami selaku pengusaha lebih memilih untuk tunda produksi. Kenapa? Tujuannya ketika tunda produksi, otomatis di saat sekarang misalkan harga standar 12.000, ketika kita menunda produksi untuk bulan depan, otomatis harganya bisa diangkat 13.000. Adakah dampak dari kenaikan harga beras terhadap usaha beras Bapak? Biasanya sih dampaknya justru ya lebih menguntungkan bagi kami, karena satu, permintaan lebih banyak, kedua produksi juga kita bertambah karena permintaan tersebut yang lebih banyak. Ada campur tangan pemerintah nggak sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras biasanya? Setahu saya pemerintah sangat optimal untuk mengintervensi harga bahan pokok terutama beras, karena banyak program yang dijalankan pemerintah untuk menstabilkan harga beras atau mengintervensi harga beras. Salah satunya dengan adanya program bantuan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan, yaitu beras 10 kilo. Juga ada program namanya itu SPHP atau stabilisasi harga pangan pokok ya. Nah, itu tujuannya untuk mengintervensi harga beras di lapangan, karena pemerintah mensubsidi harga beras tersebut. Yang sebenarnya harga itu 14.000, pemerintah mensubsidi sehingga untuk sekarang ini harganya 12.5 untuk HET-nya. Jadi banyak sebenarnya intervensi pemerintah, mulai dari
bantuan pangan, terus beras bersubsidi, terus ada lagi kalau dulu zamannya Pak Jokowi periode pertama itu beras subsidi atau beras Pak Jokowi ya, itu langsung ke kelompok-kelompok tani yang subsidi. Kalau sekarang semua intervensi pemerintah itu dari presiden langsung ke Bappenas atau Badan Pangan Nasional, dari Bappenas baru menugaskan ke Perum Bulog untuk menjalankan program-program yang diusulkan oleh Bappenas gitu kan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya.